Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aji Widiatna, NIM C1K00, NIM C1K020052, kelas budidaya perairan B. Saya akan membacakan hasil jawaban ujian akhir semester biologi. Ya, yang pertama, definisi ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, apa manfaat mempelajari ekosistem? Manfaat mempelajari ekosistem sangat penting bagi kita, terutama makhluk hidup dengan adanya ekosistem. Yang pertama itu, kita bisa lebih mengenal tentang keadaan lingkungan di sekitar kita. Yang kedua, ikut menjaga, merawat, mengelola, dan melestarikan alam sekitar. Yang ketiga, menyadari pentingnya peran alam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, komponen ekosistem itu ada dua. Yang pertama, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen biotik dibagi menjadi dua macam, yakni heterotrof dan dekomposer. Heterotrof adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Salah. Komponen heterotrof adalah komponen ekosistem yang tidak bisa membuat makanan sendiri, tapi mengatur ulang dan akhirnya menguraikan bahan organik secara kompleks yang dibangun oleh autotrof. Nah, sedangkan yang dekomposer memiliki peran untuk menguraikan bahan organis yang berasal dari organisme yang telah mati. Contohnya, di situ ada buah, bunga, burung, cacing, detritivore, ganggang. Ya, yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah kondisi fisik dan kimia di sekitar organisme. Komponen ini mengaruhi kehidupan di bumi. Unsur abiotik yang mengaruhi di bumi yakni air, tanah, udara, iklim, tipografi, garam-garam, mineral atau kelembaban. Nah, di sini ada tanah dan batu. Karena struktur fisik dan komponen mineral yang membatasi penyebaran organisme berdasarkan kandungan sumber makanan. Nah, kalau yang iklim itu adalah kondisi cuaca dalam jangka waktu yang lama di suatu wilayah. Suhu dapat mengaruhi proses biologi mamalia dan unggas. Ya, ada air. Air dapat mengaruhi distribusi organisme. Terus yang cahaya matahari, kualitas cahaya matahari dapat mengaruhi fotosintesis. Nah, garam mampu mengaruhi keseimbangan air yang ada dalam organisme melalui osmosis. Contohnya air, contohnya yang contoh dari komponen abiotik itu ya ini dia. Ada air, api, batu besar, cahaya matahari, cuaca, danau, debu, es batu, embun, emas, hujan, iklim, karbon dioksida, kelembaban, nitrat, nitrogen, oksigen, pH, pasir, topografi. Nah, selanjutnya daur hidrogen. Daur hidrogen adalah sikluasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Ya, selanjutnya jenis-jenis ekosistem. Jenis ekosistem itu ada dua. Ya, yang pertama
interaksi pada ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar secara umum dibagi menjadi dua, yaitu perairan mengalir, itu bahasa biologinya iotic water, dan perairan mengendang. Perairan mengendang itu bahasa biologinya itu iontic water. Yang tadi tuh iontic, yang mengendang ini iontic. Nah, perairan iotic dicicirkan adanya arus yang terus-menerus dengan kecepatan bervariasi sehingga berpindah massa air berlangsung terus-menerus. Perairan mengendang disebut juga perairan tenang, yaitu perairan di mana air lambat atau bahkan tidak ada massa air terakumulasi dalam periode waktu yang lama. Contohnya perairan tawar. Di situ ada danau, sungai. Nah, yang danau merupakan perairan iontik yang alami dan terdiri dari danau vulkanik, yaitu danau yang terbentuk peristiwa letusan gunung berapi, dan danau tektonik, itu danau yang terbentuk karena peristiwa teknik, misalnya akibat gempa bumi. Nah, yang sungai adalah air yang mengalir lanskap dan mencapai interaksi biotik antara tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta interaksi fisik dan kimia abiotik dari banyak bagiannya. Ekosistem sungai adalah bagian dari jaringan das yang lebih besar. Ekosistem sungai adalah contoh utama dari ekosistem iotik. Yang kedua, interaksi pada ekosistem air laut. Komponen penyusun ekosistem air laut dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik pada ekosistem laut seperti ikan, anemone, ganggang, plankton, cumi-cumi, dan lain-lain. Sedangkan komponen abiotik berupa air, cahaya, matahari, kandungan garam, suhu laut, dan lain-lain. Nah, contoh perairan laut. Di situ ada hutan bakau, pantai batu, sama pantai lumpur. Hutan bakau ini merupakan hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi akumulasi bahan organik. Nah, sedangkan pantai dinamakan demikian karena yang paling banyak tumbuh di pasir tanaman gundakan yang Ipomea pescapreae, berdebar, gelombang, dan tahan angin. Tumbuhan yang hidup di ekosistem ini menyebar tebal dan subur. Selanjutnya, pantai batu. Ekosistem pantai batu terbentuk dari bongkahan-bongkahan batu granit yang besar atau berupa batuan panas yang terbentuk dari proses konglomerasi antara batu-batu kecil atau kerikil dengan tanah liat dan kapur. Yang terakhir, pantai lumpur. Ekosistem pantai lumpur terbentuk dari pertemuan antara endapan lumpur sungai dengan laut yang berada di muara sungai dan sekitarnya. Ya, sekian jawaban ujian akhir semester biologi saya. Mungkin dari awal yang saya baca sampai akhir ini ada kesalahan atau salah saya cara menjawab. Mohon dimaafkan karena saya masih awam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.